Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema minggu kita saat ini yakni berdoa untuk kesejahteraan. Pentingnya sebuah doa dalam kehidupan orang beriman karena Tuhan hanyalah sejauh doa. Pentingnya sebuah doa bagi orang yang beriman karena dengan doalah kita boleh menyampaikan segala unek-unek yang ada di dalam hati dan pikiran kita, segala apa pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah hidup ini. Pentingnya sebuah doa bagi orang yang beriman karena hanya dengan doalah hati kita, jiwa kita ditenangkan dalam menjalani lini kehidupan ini. Ada amin? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah dirimu menjauhkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah dirimu lupa berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah napas hidup orang yang beriman. Yeremia merupakan nabi yang Allah pilih pada saat bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Tak sedikit bangsa Israel dapat menerima keberadaan mereka terbuang ke Babel. Itu sebabnya bangsa Israel saat berada di Babel banyak bersungut-sungut. Bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan dan tidak mengasihi mereka sebagai umat pilihannya. Bagi umat Israel, pembuangan itu merupakan hukuman Allah yang tidak ada pembebasan dan tidak mendapatkan anugerah Tuhan lagi. Oleh karena itulah Tuhan memilih Nabi Yeremia untuk menyampaikan hal-hal yang akan Tuhan perbuat bagi umatnya sendiri selama berada di dalam pembuangan Babel tersebut. Nabi Yeremia menyampaikan kepada umat Israel hal-hal yang harus diperbuat mereka selama mereka berada dalam pembuangan supaya Tuhan berkenan bagi mereka. Yang harus diperbuat umat Israel yakni yang pertama, berdoa untuk kesejahteraan kota Babel. Tuhan mengajak umat Israel justru agar berdoa bagi kota Babel. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Supaya kota itu memiliki kesejahteraan. Supaya kota itu memiliki kemakmuran. Supaya kota itu memiliki pembangunan dan kemajuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan Tuhan memusnahkan kota tersebut, melainkan mengajak umat Israel agar didoakan supaya sejahtera. Dikatakan di ayat 7, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan umat Israel. Dengan berdoa atas kesejahteraan kota itu, maka umat Israel akan mendapatkan kesejahteraan kehidupan selama mereka di sana. Serta dengan berdoa, mereka turut ambil bagian dalam membangun, menjaga kota agar menjadi tempat yang lebih baik untuk semua bangsa. Baik di dalam bidang ekonomi, pendidikan, pembangunan, kemakmuran dan juga peradaban sosial di setiap hari. Itu sebabnya selama 70 tahun umat Israel di sana turut merasakan kenyamanan, kemakmuran oleh karena kesejahteraan dan kemakmuran yang telah dimiliki kota tersebut. Yang kedua yang harus dilakukan umat Israel selama berada di dalam pembuangan yakni
Jangan mendengarkan para nabi-nabi palsu. Pada ayat 8 hingga ayat 9 dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum bangsa Israel jatuh ke pembuangan Babel, mereka selalu mendengarkan para nabi palsu yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka terlena atas kata-kata pujian nabi-nabi palsu. Yang akhirnya mereka jatuh dan terjerumus kepada penyembahan berhala. Oleh karena perbuatan tersebutlah, maka Allah murka terhadap umat Israel dan membiarkan mereka terbuang ke Babel, tertawan oleh Raja Nebukadnezar. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada umat Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Tuhan harus berkata demikian? Kenapa Tuhan berkata demikian dan kenapa orang Israel harus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Agar umat Israel tidak terjerumus dan tidak terjatuh kepada praktek perbuatan dosa, penyembahan terhadap berhala selama mereka berada di dalam pembuangan Babel. Agar umat Israel boleh mengingat bahwa Tuhan Allah adalah Allah pemelihara, Allah pengasih hidup bangsa yang dipilihnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang harus dilakukan umat Israel yakni berdoa dan selalu berseru kepada Allah. Pada ayat 12 hingga ayat 14 boleh kita lihat. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan mengendaki umat Israel selama berada dalam pembuangan agar berdoa dan berseru kepada Allah. Jika umat berdoa dan berseru kepada Allah, maka Allah akan mendengarkan mereka. Jika mencari Allah, maka mereka akan menemukan Allah. Dengan demikian, Allah akan memulihkan keberadaan umat Israel dengan memberikan hari-hari dengan penuh pengharapan. Hari-hari dengan penuh sukacita. Hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Yang walaupun mereka mengalami kesulitan hidup di dalam pembuangan tersebut, tetapi Tuhan selalu ada dan berada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Terkadang kita di dalam hidup ini sering menghadapi kesulitan. Ya kan Amang Joshua?
Semua kita menghadapi kesusahan. Seolah-olah kita terhimpit akan situasi hidup yang kita alami saat ini. Seolah-olah kita terbuang jauh di mata Tuhan atas kesusahan hidup yang kita hadapi. Tuhan berseru kepada kita saat ini. Berdoalah. Berdoa untuk kesejahteraan negeri kita ini. Untuk kesejahteraan desa kita ini. Untuk kesejahteraan semua umat manusia. Supaya Tuhan mempermudah semua perekonomian yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jika engkau merasakan bahwa engkau saat ini mengalami sakit penyakit, jika engkau merasakan bahwa saat ini hidupmu tidak didengarkan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Di mana kita berdoa? Di pintu kamar kita. Di kamar kita tutup dengan rapi. Bersujud kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan jawaban. Inilah kehidupan yang akan kuberikan kepadamu. Putus terasi, hilang pengharapan akan menjalani hidup masa depan. Tuhan akan berikan pengharapan baru bagimu, yakni hidupmu bahagia. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena Allah merancangkan damai sejahtera bagi umatnya. Demikian dikatakan pada ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rancangan Tuhan bagi kita ternyata rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan maut. Bukan rancangan yang sia-sia. Oleh karena itu bangun dirimu kepada rancangan damai sejahtera tersebut. Bangun dirimu terhadap rancangan yang telah Tuhan rancang di dalam hidupmu. Tuhan tak membiarkan umat Israel berada dalam pembuangan Babel selamanya. Hanya 70 tahun umat Israel memperhamba diri kepada Raja Babel. Boleh dikatakan di ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku ini kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berarti adanya batasnya sebuah pergumulan yang kita hadapi saat ini di dalam hidup kita. Adanya limitnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan apapun. Kalaupun 70 tahun sudah lama sangat bagi manusia, keadaan dan keberadaan umat Israel di Babel, tapi bagi Tuhan 1000 tahun adalah satu hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekejap mata 70 tahun itu bagi Tuhan. Demikian pergumulan hidup yang kita hadapi. Di tengah-tengah kehidupan ini. Kalaupun kamu merasakan itu adalah sangat-sangat sudah lama sekali. Sangat-sangat sudah tidak lazim lagi. Kamu tidak berdaya lagi. Tapi Tuhan, bagi Tuhan itu masih singkat. Dan masih layak. Tetapi ingat, di dalam semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan ingin menempa kita. Tuhan ingin
menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa mau dipimpin dan diarahkan Tuhan. Mau mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Berdoa pada saat dia di penjara. Semua kepala penjara tercengang dan takut atas peristiwa yang terjadi pada para narapidana. Boleh terbuka semuanya. Tapi Paulus tidak mau melarikan diri. Justru dia berkata, tenangkan hatimu, kami di sini. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sebenarnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawabannya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita. Bahwa kehidupan kita saat ini dalam kesusahan akan berubah sekejap di mata Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mengubah kehidupan umat Israel dengan membawa mereka pulang kembali ke negerinya. Sebab Tuhan telah merancangkan damai sejahtera pada umatnya. Umat pilihannya itu. Jadi, apa yang ada di dalam pemikiran umat Israel sebelumnya terhadap Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak peduli lagi, bahwa Allah itu Allah yang tidak menyayangi mereka lagi, oleh peristiwa yang mereka alami terbuang ke Babel. Sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan perbaiki keadaan tersebut. Allah menunjukkan kasih sayangnya. Dikatakan tadi, yang tercerai beraikan oleh karena pembuangan itu, aku akan mengumpulkanmu. Perbuatan tersebut menunjukkan kasih Tuhan tetap nyata bagi setiap bangsa yang dipilihnya. Perbuatan tersebut merupakan kasih Tuhan yang tetap nyata bagi setiap umat pilihannya. Ada amin? Yakin kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup kita? Sekalipun itu susah inang sirimo, sekalipun kehidupan kita ini sulit, yakinnya inang bahwa hidup kita ini tetap dikasihi Tuhan yang setia? Yakin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diarahkan lewat tema minggu kita agar senantiasa berdoa untuk kesejahteraan. Kesejahteraan diri sendiri dan terlebih kesejahteraan kota tempat tinggal kita. Di mana kita berada. Inilah yang dikatakan doa syafaat. Pernahkah kita mendoakan desa kita ini, desa Syabala 5 ini, supaya aman? Kalau pernah kita mendoakan ini, tidak akan ada pencurikan honas. Nenas kita itu tidak akan hilang itu. Para pemuda dan remaja tidak akan mau merokok. Dan kaum bapak tidak akan mau lagi berjudi di kedai. Itu harus kita doakan.
supaya semuanya sejahtera. Kaum ibu-ibu tidak mengerumpi lagi. Mengerumpi kawannya, kaum ibu yang lain. Kaum ibu tidak mau lagi paruarodongannya, menjelek-jelekkan kawannya. Tetapi membangun dan membangun. Serta menerima keberadaan status yang berbeda-beda. Setiap orang percaya kepada Tuhan harus hidup dalam doa. Karena hanya di dalam doa lah kita boleh berkomunikasi kepada Tuhan tentang segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Apa yang kamu pergumulkan inang si Juli, inang opu Juli. Saat ini Tuhan akan dengarkan itu. Sujudlah menyembah di hadapan Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Keyakinan hal tersebut timbul di dalam hati kita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh karena doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jangan kamu khawatirkan apa yang ada di dalam hidupmu. Tetapi beritahukanlah itu semuanya kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa doa orang benar sangat besar kuasanya untuk mengubah kehidupan ini. Jika semua jemaat kita HKI Tornauli Sitapogan bersama-sama berdoa, maka boleh menjadi berubah kehidupan ini. Adakah amin? Ada yang doa amin? Amin. Jika semua jemaat HKI Tornauli Sitapogan sama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, memanjatkan doa-doa kepada Tuhan, yakin pergumulan hidupmu itu inang simawar, Tuhan angkat itu. Segala sakit penyakitmu inang sirian, Tuhan pulihkan itu. Segala apa yang kamu rencanakan amang si Marta, Tuhan akan kabulkan itu. Tuhan akan berikan itu menjadi terbaik bagi kita. Amin. Kita nyanyikan.